Kita akan bahas beberapa saham untuk besok hari Senin tanggal 4 Desember 2023. Tapi sebelum masuk ke materi ya seperti biasa ya, disclaimer. Untuk yang pertama coba kita cek dulu untuk indeks US-nya minggu ini ditutup hijau semua. Semoga aja untuk IHSG besok di awal market juga hijau. Dan untuk yang pertama kita akan cek dulu saham BBCA yang harganya nggak kemana-mana untuk beberapa hari terakhir cenderung bergerak sideways. Untuk saham Bank BCA ini kalau kita pakai Bollinger itu berada di middle band-nya ya, di tengah-tengah. Jadi ya untuk trennya ya ini belum jelas ya, masih sideways. Kalau kita cek untuk transaksinya Bank BCA ya, BBCA kalau kita cek transaksi kemarin Jumat tanggal 1 Desember itu asinya masuk tapi cuman 13,9 M aja, jadi nggak terlalu banyak. Kalau kita cek dari 1 minggu terakhir untuk asinya cuman masuk 12,6 M di saham Bank BCA, jadi sebagian masuk sebagian masih keluar dan harganya ya di area situ-situ aja ya, nggak ada yang naikin, nggak ada yang akumulasi banyak. Coba kalau kita cek dari tanggal 1 ya, dari 1 bulan terakhir itu untuk aslinya malah net sell 259, hitungan sih untuk sekelas Bank BCA ya keluar cuman nggak terlalu banyak ya. Mudah-mudahan untuk bulan Desember ini aslinya mulai entry lagi di saham Bank BCA dan harganya bisa rebound naik ya. Kita lihat aja untuk besok gimana. Untuk level harga saat ini berarti area resistennya ada di 9.100 dan supportnya itu ada di level 8.775. Kalau kita cek untuk transaksi kemarin Jumat untuk BBCA Jumat kemarin tanggal 1 Desember, secara keseluruhan yang masuk BB yang keluar AK, dan BB yang masuk itu versi asing, AK-nya yang keluar juga versi asing. Jadi sebagian asingnya distribusi, yang nampung juga asing sih. Untuk transaksinya didominasi oleh asing. Kalau kita cek dari tanggal 27 dalam 1 minggu terakhir untuk asingnya yang terus distribusi AK ya sampai hari Jumat. Untuk AK-nya masih net sell cukup banyak dan yang nampung paling banyak ZP. Net 714M, dan untuk ZP-nya kemarin Jumat tanggal 1 masih masuk walaupun cuma 37 M-an ya. Jadi mudah-mudahan untuk Bank BCA skenario akan sideways dulu, nanti rebound naik. Mungkin seperti itu sih, soalnya ini secara tren besarnya juga ya bullish untuk seperti Big Bank itu. Big Bank ya, saham-saham perbankan besar maksudnya seperti itu ya. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BBRI yang kemarin Jumat malah naik sih 1,42% ya. Tapi kalau secara teknikal masih bergerak di area sini-sini aja, antara area supportnya ada di 5.275 dan resistennya ada di 5.400. Ini ya sama seperti Bank BCA ya, konsolidasi. Kalau kita cek untuk transaksinya hari Jumat kemarin untuk BBRI tanggal 1 Desember untuk aslinya masuk 53,4 M. Kalau kita cek dalam 1 bulan terakhir dari tanggal 1 November untuk aslinya masuk 750,8 M ya. Dibandingkan dengan BBCA, aslinya lebih tertarik buat ngoleksi saham Bank BRI sih. Kalau kita cek untuk transaksi lebih detail lagi, BBRI kemarin Jumat ada CC yang net buy 119 ya. CC yang masuk itu versi asing. CC versi asing net buy 112 M. Selain CC untuk aslinya yang masuk ada ZP, BK. Kemudian yang keluar itu untuk aslinya ada AKAH, KZ, YO. Secara keseluruhan ya ini untuk aslinya masih net buy walaupun sebagian keluar ya. Untuk besok semoga aja bisa breakout di atas 5.400 sih. Misal
bisa konfirmasi breakout di atas itu resisten selanjutnya untuk saham Bank BRI itu kalau secara Fibonacci ada di 5.550 ya. Kalau mau langsung nge-HK di awal market sebenarnya nanggung ini udah di ya mendekati resisten ya, dan ya kecuali kalau tujuannya untuk invest ya disclaimer sih walaupun agak telat ya, ini udah di bawah MA 200 kalau kita gunakan moving average untuk moving average MA 200 udah di atas untuk saat ini, udah di atas MA 200 ya kan nih. Untuk MA 200-nya untuk level saat ini ada di 5.225. Kalau misal bisa turun lagi ke area situ malah sebenarnya kesempatan buat entry ya, apalagi sampai turun di bawah MA 200-nya seperti waktu awal-awal bulan November. Mungkin seperti itu sih untuk saham Bank BRI. Semoga aja untuk minggu depan bisa breakout di atas 5.400 dan melanjutkan kenaikannya. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Untuk saham Bank Mandiri juga beberapa hari terakhir, waktu terakhir juga harganya cenderung konsolidasi ya di area antara supportnya 5.825-an dan resistennya di 5.975. Kalau kita kok 5.975 belum sempat 6.000 ya. Nah, kalau kita cek untuk transaksinya coba untuk saham Bank Mandiri. Bank Mandiri tanggal 1 kemarin, ini tanggal 1 bulan November ya, ini dalam satu bulan terakhir untuk aslinya netback 657M. Kalau kita cek tanggal 1 Desember kemarin hari Jumat untuk aslinya netbuy, tapi sepi sih hitungannya untuk kemarin Jumat di saham Bank Mandiri. Nilai transaksinya cuma 183M aja. Kalau kita cek untuk transaksinya di sini untuk saham Bank Mandiri tanggal 1 Desember kemarin ada yang akumulasi sih sebenarnya ya, walaupun nggak gede-gede banget. RX netbuy 50M dan untuk RX yang masuk ini versi asing 100% transaksinya buy ya, tidak melakukan selling sama sekali. Selain RX ada AKA yang masuk 21,3M untuk aslinya, kemudian yang keluar untuk aslinya CC paling banyak 20,7M. Secara keseluruhan untuk aslinya net buy, untuk lokalnya sendiri net sell, cuman untuk nilai transaksinya didominasi oleh asing. Untuk besok ya kalau menurut saya sih skenario untuk saham Bank Mandiri ini ya kemungkinan akan ini sideways dulu ya, selama nggak ada sentimen negatif. Tren besarnya ya masih bullish sih, jadi skenario akan sideways dulu kemudian naik ya, bisa breakout di atas resistennya. Semoga aja sih seperti itu ya, dan mudah-mudahan tahun ini bisa ATH lagi breakout di atas 6.200-an ya. Mungkin seperti itu sih untuk saham Bank Mandiri. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BBNI yang udah cukup lama juga ini nggak kita bahas ya. Untuk saham Bank BNI ini untuk trennya ya seperti perbankan yang lain ya, cenderung naik. Malahan ini udah ya walaupun apa ya udah di atas sih, ini kalau mau entry juga sebenarnya agak telat ya untuk saham Bank BNI ini, tapi ya nggak apa-apa, coba kita cek untuk transaksinya, siapa tahu besok masih bisa naik lagi lebih tinggi. Untuk BBNI hari Jumat kemarin untuk aslinya keluar, malahan keluar cuman nggak terlalu banyak ya, 27,7M. Kalau kita cek dari tanggal 27 dalam satu minggu terakhir untuk aslinya masih net buy sih, jadi kadang masuk kadang keluar untuk aslinya di saham Bank BNI untuk beberapa hari terakhir. Kalau kita cek lebih detail lagi di sini untuk saham Bank BNI hari Jumat kemarin ada yang akumulasi untuk lokalnya, yaitu ada PD netbuy 58,6M, cukup banyak ya, jadi diakumulasi oleh lokal, PD lokal. Untuk aslinya sendiri net sell, yang keluar AKCC.
Dan kalau kita cek dari awal bulan kemarin, coba dalam 1 bulan terakhir untuk saham Bank BNI ini, wah kalau distribusi 1 triliun lebih ya, 1,1 triliun untuk AK versi asing. Dan untuk kemarin Jumat untuk AK-nya apakah masih jualan? Masih 24,3 M. Untuk saham Bank BNI sebenarnya kalau mau entry ya nanggung ya. Walaupun masih ada kemungkinan naik, nguji resistennya di 5.450, mungkin ya nunggu momen ya ketika saham-saham blue chip rebound naik ya, kemungkinan untuk saham Bank BNI ini bisa uji resistennya lagi di 5.450. Tapi untuk besok Senin kalau lihat transaksi kemarin Jumat dan beberapa waktu terakhir ya agak nanggung ya kalau mau entry di tengah-tengah seperti ini. Tapi kembali lagi disclaimer, untuk supportnya di level harga saya ini ya di ini 5.000. Kalau misal bisa turun lagi ke mendekati area 5.000, kemudian ada tanda-tanda mau pullback naik ya, bisa dipertimbangkan kalau mau entry. Oke, itu untuk saham Bank BNI ya. Kembali lagi disclaimer. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Adaro. Adaro kemarin malah turun cukup dalam 2% lebih, 2,29% kemarin Jumat minus ya. Jadi di awal market walaupun sempat dibuka hijau, open gap atas, naik dikit kemudian turun. Plus di 2.560. Kalau secara teknikal untuk area support resistennya masih sama, untuk supportnya di 2.500 dan resistennya di 2.610. Kalau kita cek untuk transaksinya untuk saham Adaro, Adaro kemarin Jumat tanggal 1 Desember untuk asinya keluar 20,9 M. Kalau kita cek dalam 1 bulan terakhir di saham Adaro untuk asinya netbuy 58,1 netbuy, cuman hitungannya sih belum terlalu banyak ya. Bagi kadang keluar kadang masuk ini untuk asinya di saham Adaro. Adaro tanggal 1 Desember kemarin secara keseluruhan sebenarnya sih iya distribusinya sih nggak banyak-banyak banget ya, tapi kok bisa turun cukup dalam 2%. Ya mending untuk hari Senin sih kalau masih dibuka merah jangan buru-buru entry ya, bisa tunggu aja di area support, semoga nggak jebol 2.500. Soalnya kalau sampai turun di bawah itu supportnya balik lagi ke 2.400-an ya, dekat-dekat area sini ya, di bawah 2.400 malah support. Selanjutnya untuk saham Adro misal minggu besok bisa jebol di bawah 2.500 ya. Perhatikan saya level ini sih kalau mau entry, sekiranya di area support ini nggak bisa jebol ya disclaimer kalau mau masuk. Oke, itu untuk saham Adaro ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham ADMR ini yang harganya juga turun, gagal breakout untuk kemarin Jumat walaupun sempat naik ke level 1.350, tapi habis itu turun lagi ya, ditutup minus 3,77%. Jadi untuk saham ADMR resistennya ya masih di area sini sih, dan hati-hati aja kalau misal minggu depan masih merah ya, bisa tunggu aja di area supportnya di 1170 1160 mungkin kalau mau entry ya. Takutnya ya ini akan konsolidasi dulu di range area 1160-an sampai 1.320-an. Kalau kita cek untuk transaksi kemarin Jumat untuk saham ADMR untuk asinya sendiri net Jumat tanggal 1 Desember net sell 9,5 M. Kalau kita cek di sini ADMR tanggal 1 Desember secara keseluruhan ya, ini kita bisa lihat bareng-bareng. Ada KZ yang masuk 5,7 M, KZ yang masuk versi lokal tapi ya. Jadi untuk lokalnya net buy ini lebih banyak yang masuk, untuk asingnya sendiri net sell. Jadi di distribusi asing ditampung lokal. Secara keseluruhan sebenarnya yang masuk sama yang keluar ini lebih banyak yang keluar, jadi harga sahamnya turun ya. Untuk besok kalau di awal market langsung dibuka merah jangan buru-buru entry. Takutnya ini nguji supportnya lagi yang di 1160 1170. Oke, itu untuk saham ADMR ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Pegas ini yang
yang harganya masih konsolidasi di bawah ya, masih ini belum bisa breakout di atas 1140 untuk beberapa waktu terakhir dari tanggal 9 November sampai hari Jumat kemarin ya, harganya cenderung ini candlenya kecil ya, nggak terlalu volatile juga untuk pergerakannya. Kalau kita cek untuk transaksinya, hati-hati aja, jangan mudah-mudahan untuk saham Pegas ini nggak bentuk candle bearish yang gede itu ya, candle bearish Marubozu. Untuk kemarin Jumat untuk hasilnya net buy tapi cuma 1 eman aja, hitungannya juga masih sepi. Kapan ini ramenya untuk saham Pegas? Pegas tanggal 1 kemarin secara keseluruhan ada BK sih yang masuk. BK yang masuk itu versi asing ya. Jadi untuk BK versi asing net 3,6 M. Coba kalau kita cek dari tanggal 9 November ketika harganya itu konsolidasi di harga bawah, itu lebih banyak yang keluar ya. Ya hati-hati aja sih untuk saham Pegas. Ya mungkin buat teman-teman yang mau entry ya, kalau tujuannya untuk invest jangan langsung banyak-banyak ya, tapi kembali lagi disclaimer sih. Amannya kalau mau entry itu konfirmasi breakout di atas 1140 display volume yang gede, yaitu kalau mau entry atau nunggu lebih liquid lagi. Oke, itu untuk saham Pegas ya, kembali lagi disclaimer. Untuk selanjutnya, oh ya, untuk support terdekatnya untuk saham Pegas berarti di sini aja sih. Mudah-mudahan nggak bentuk low lagi di bawah 1100. Soalnya kalau sampai turun di bawah 1100 ya kemungkinan ini bisa ke 900-an lagi. Tapi sebenarnya kalau malah turun ke area sini itu malah kesempatan ya buat yang mau ngoleksi saham Pegas. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Pegas ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham apa ya, ayam ya. Kita kemarin soalnya kita nggak sempat bahas ini untuk saham yang baru IPO di hari kedua ditutup minus 21,48%. Ya, ditutup merah. Kalau kita cek untuk transaksinya apakah ada yang nampung untuk saham ayam kemarin Jumat tanggal 1 Desember untuk saham ayam didistribusi oleh YB, dan ini sih hitungannya yang nampung belum terlalu kuat ya. Ya kalau lihat transaksi hari Jumat kemarin ada yang distribusi YB 11,96 ya, hati-hati aja. Kalau masih turun ya, saran saya sih kalau buat teman-teman yang mau entry buat scalpingan aja, sekiranya harganya nggak sesuai prediksi jangan laku buat cut loss, dan kalau udah profit 3-4% mungkin kan lumayan, cut aja ya, taking profit. Tapi kembali lagi disclaimer sih, kalau mau entry untuk besok ya selama masih liquid buat scalpingan aja. Mungkin seperti itu ya untuk saham ayam. Untuk selanjutnya kita akan cek saham cuan. Untuk saham cuan hari Jumat kemarin sempat ini ya, sempat bergejolak ya, sempat turun ke area supportnya, sempat ke 8.000-an, 8.025, tapi habis itu ditarik naik lagi. Jadi di awal market itu open gap atas ya, pas juga di harga penutupan di level 9.000, sempat naik dikit, turun lumayan dalam, sempat ke area support, kemudian naik lagi. Mungkin buat teman-teman yang udah ini tunggu-tunggu di area support dan entry ya lumayan. Tapi kalau di level harga saat ini 9.000 mau masuk itu nanggung ya. Sebenarnya waktunya taking profit mendekati area resisten soalnya. Coba kalau kita cek untuk transaksinya, siapa tahu masih ada kemungkinan hijau di awal market untuk saham cuan. Kalau kita cek di sini tanggal 1 kemarin secara keseluruhan sebenarnya nggak ada yang akumulasi banyak sih. Yang jadi market maker utamanya AK-nya net buy 6,3 M ya, masih net buy. Kalau kita cek dari awal bulan November dalam 1 bulan terakhir untuk saham cuan didistribusi oleh YO, dan yang masuk paling banyak ZB.
YU-nya YU versi asing, ZT-nya juga asing sih. Untuk transaksinya lumayan didominasi oleh asing ya. Untuk asingnya kemarin Jumat transaksi didominasi oleh asing, dan untuk asingnya kemarin Jumat kok nggak keluar di sini. Kalau asingnya masih net buy, mudah-mudahan masih bisa naik sih. Untuk cuan kemarin Jumat secara keseluruhan untuk asingnya sebenarnya masih net buy ya. Ini AK, BK versi asing masuk. Dan kalau naik ya ini sih resistennya untuk besok Senin, perhatikan aja level 9.375 ya. Apakah bisa breakout di atas itu atau enggak? Oke, mungkin seperti itu untuk saham cuan, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Tetap disclaimer, terima kasih.